Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar nih anak-anak di rumah hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, Ibu harap semoga sehat semua ya. Nah, anak-anak bagaimana nih? Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu Guru. Nah, pastinya sudah siap ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, biar lebih semangat, Ibu mau kenalin ice breaking biar anak-anak tambah fokus ya belajarnya. Ikutin Ibu ya anak-anak. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi bersama. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Nah anak-anak, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita angkat kedua tangan kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, semoga kita semua diberi kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai organ pernapasan pada manusia. Nah, sebelum Ibu membahas, Ibu ingin bertanya nih sama kalian. Apa sih salah satu ciri makhluk hidup? Bernapas, Bu. Nah, betul sekali ya. Betul sekali ya anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Sekarang, Ibu akan membahas mengenai organ pernapasan pada manusia. Nah, coba Ibu ingin tahu nih, kita bernapas menggunakan apa sih? Hidung, Bu. Ya, betul sekali ya. Tapi, bagaimana Bu proses manusia bernapas? Nah, bagaimana sih proses manusia itu bernapas? Nah, coba kalian lihat gambar ya yang akan Ibu perlihatkan. Nah, disimak ya anak-anak. Ini adalah gambar dari pernapasan pada manusia. Nah, di bagian nomor 1 itu disebut rongga hidung. Rongga hidung ini fungsinya untuk menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Di bagian nomor 2 itu disebut faring. Fungsinya menyalurkan udara ke laring. Bagian nomor 3 disebut laring. Laring ini menghubungkan faring ke trakea. Yang keempat ada trakea, fungsinya untuk menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Nah, yang kelima ada bronkus. Bronkus ini fungsinya untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Nah, yang keenam itu alveolus. Alveolus ini fungsinya tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang ketujuh itu paru-paru, merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, kemudian pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Nah, apa sih selaput tipis itu? Selaput tipis itu disebut dengan selaput pleura. Anak-anak sudah menyimak ya tadi gambar dari pernapasan pada manusia. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih sama kalian. Nah, ini bagian ini merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, itu merupakan bagian pernapasan manusia yang disebut apa ya anak-anak? Alveolus, Bu. Ya, betul sekali ya. Ibu lanjut ya anak-anak. Nah, jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru ini akan seperti ini ya anak-anak. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi ya, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Nah, cabang batang tenggorokan ini disebut bronkus. Cabang bronkus disebut bronchiolus. Kemudian, cabang bronchiolus disebut alveolus. Nah, pada alveolus terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini merupakan alveolus. Cabang alveolus ini disebut dengan alveoli. Nah, jadi gelembung-gelembung halus ini dinamakan alveoli. Nah, kita simak bersama-sama ya.
Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronkiolus itu adalah bagian ini. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Itu merupakan proses pernapasan pada manusia ya anak-anak. Bagaimana nih anak-anak? Pastinya anak-anak semua sudah memahami ya dari proses pernapasan pada manusia. Nah, biar kalian gak ngantuk nih, Ibu punya nyanyian dari proses pernapasan manusia. Ayo belajar sistem pernapasan, oksigen ke hidung, paring-laring trakea, lewati bronkus, juga bronkiolus, sampai alveolus, ditukar CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Baik anak-anak, sekian dulu ya materi dari Ibu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.